Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر وفضلناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Surat Al-Isra ayat 70. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la dina liman aqlul bih. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Mari kita awali ibadah Jumat kita di siang hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kita nikmat iman dan nikmat sehat walafiat, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita, apapun profesi kita masih sempat melangkahkan kaki kita menuju Baitullah dalam rangka untuk menegakkan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu menegakkan ibadah salat Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan di hari yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin besar sepanjang zaman, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikut yang setia, dan kita yang hadir di masjid yang mulia ini, dan kepada generasi berikutnya ila yaumil qiyamah. Sidang Jumat yang berbahagia, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kita yang hadir, mari senantiasa kita melihara dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bekal iman dan takwa itulah satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan kita kepada gerbang kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sidang Jumat yang berbahagia, khatib dalam kesempatan khutbah yang singkat ini izinkanlah membawakan tema tentang keutamaan akal dalam Islam. Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah yang terbaik kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan salah satu ciri keutamaan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya adalah manusia dianugerahi akal fikiran. Hewan hanya punya insting dan hawa nafsu. Malaikat tidak punya akal, hanya taat pada perintah Allah. Begitupun makhluk-makhluk lainnya. Itulah manusia, Allah berikan anugerah yang terbesar, yaitu akal. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Nabi mengatakan bahwa beruntunglah manusia dianugerahi oleh Allah akal pikiran sebagai kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu dalam Islam akal menjadi sangat penting, vital di dalam menjalankan roda atau fungsi sebagai manusia, termasuk fungsi agama. Kata Nabi, la dina liman lam aklun bih, tidak ada agama kalau tidak ada akal di dalamnya. Jadi oleh karena itu akal pikiran yang rasional, yang sehat itu penting dalam hidup dan kehidupan kita. Tadi dalam surat Al-Isra saya bacakan ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahri wa faddalna wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalna ala katsirin tafdila. Dan telah kami muliakan anak-anak cucu Adam
di bumi, di darat dan di laut, dan kami lebihkan atau kami tingkatkan rezekinya yang baik-baik. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan rezeki kepada manusia itu dengan rezeki yang baik. Wa faddalnahum, dan kami lebihkan, anugerahkan, ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dari makhluk-makhluk lainnya yang banyak itu, yaitu tafdila, kelebihan yang sempurna. Para ahli tafsir mengatakan kelebihan yang sempurna itu adalah pikiran atau akal pikiran. Oleh karena itu, beruntunglah kita ini sebagai manusia mampu terus menampilkan akal pikiran kita di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu saja akal yang disinari oleh cahaya keimanan, bukan akal yang tidak disinari atau akal yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan ini ada 3 hal fungsi akal. Yang pertama, sarana berpikir. 24 jam otak kita bekerja dalam memikirkan tentang kehidupan di langit atau yang fana ini. Ada 700 ayat Al-Quran yang berbicara tentang pentingnya manusia memikirkan alam semesta. 700 ayat. Artinya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempelajari alam semesta dan mengambil intisarinya, mengkajinya, menelitinya, dan kalau bisa kita manfaatkan untuk kebaikan kehidupan manusia. Jadi Islam itu agama yang rasional, agama yang masuk akal. Bukan agama klinik, bukan agama tahayul, bukan agama mistik. Islam adalah agama yang rasional, yang masuk akal. Kalau kita pelajari Islam, baik dari teks Al-Quran dan Sunnah, itu boleh dibilang bisa kita cerna dengan akal sehat kita. Tentu saja akal yang disinari oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Islam pernah berjaya ketika zaman dinasti Abbasiyah selama 7 abad dan dinasti Umayyah selama 7 abad. Itu karena Islam mengedepankan atau mampu mengkaji ilmu pengetahuan sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, sehingga lahirlah peradaban Islam yang waktu itu maju, berjaya, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Jadi yang menikmati kejayaan Islam bukan hanya umat Islam, tapi bahkan umat di dunia lainnya. Ketika umat Kristiani masih lelap dalam tidurnya, mereka mulai mengkaji tentang kemajuan peradaban Islam. Nah, oleh karena itu, mari kita jadikan akal kita ini untuk terus kita majukan, kita hidupkan dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Sebab akal kalau kita enggak isi dengan ilmu, maka akalnya akan tumpul otak kita. Kalau kita tidak asupi dengan ilmu pengetahuan, lama-lama tumpul atau pikun. Maka rajin-rajinlah kita mempelajari semua hal, termasuk ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu. Jangan biarkan akal kita berjalan tanpa arah atau tanpa asupan ilmu agama dan ilmu umum. Yang kedua, fungsi akal adalah sebagai pembeda. Kita tahu bahwa akal kita ini memiliki fungsi bagaimana bisa manusia itu memberikan manfaat bagi dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Malaikat hanya diciptakan dari cahaya, tapi nggak punya akal, sehingga Allah melebihkan manusia di atas malaikat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk atau ciptaan. Syaitan atau iblis diciptakan dari api. Tapi manusia meskipun ciptaan dari tanah asalnya, tapi manusia dianugerahi akal yang tidak dimiliki oleh makhluk malaikat maupun syaitan. Tapi kenapa manusia masih dihinggapi penyakit akal yang sesat atau akal yang jumud? Karena manusia mengikuti hawa nafsunya, memperturutkan langkah-langkah syaitan. Oleh karena itu, jadikanlah anugerah akal kita ini untuk bedakan status kita sebagai hamba Allah yang tinggi derajatnya dibandingkan dengan hamba-hamba Allah yang lain, termasuk malaikat dan syaitan. Akal kita ini selalu dibantu oleh malaikat. Mereka senantiasa mengiringi kita, atid rakib yang mencatat amal kebaikan dan keburukan kita. Senantiasa malaikat itu menjadi pengawas kita. Oleh karena itu kita berhati-hati dalam melangkahkan kaki kita, karena kita senantiasa diikuti oleh malaikat. Tapi insya Allah malaikat senantiasa membisikkan hal-hal yang baik bagi kita. Nah sebaliknya, di sebelah kiri kita diikuti oleh syaitan yang mengajak manusia untuk berbuat kemungkaran, kefasikan, kemunafikan dan seterusnya yang buruk-buruk. Itu senantiasa bisikan syaitan. Jadi akal dibantu oleh malaikat melawan hawa nafsu yang dibantu oleh syaitan. Posisinya dua-dua. Kalau dalam pertandingan olahraga dua-dua adalah seri draw. Tapi kebanyakan manusia tergelincir oleh godaan syaitan, oleh rayuan bujukan syaitan, sehingga manusia terjerembab dalam kehinaan dan kebangkrutan moral. Nah, karena kasih sayang Allah, Allah tambahkan dengan wahyu. Jadi wahyu itu Al-Quran As-Sunnah, diikuti oleh akal kita dan dibantu oleh bisikan malaikat. Jadi 3-2 posisinya. Secara matematik 3 lawan 2 unggul 3. Artinya kita punya akal kita disinari oleh wahyu Allah, kemudian dibantu oleh malaikat yang mencatat, itu akan mengalahkan hawa nafsu yang dibantu oleh syaitan. Tapi meskipun demikian, tetap saja meskipun kita udah 3-2 unggul, tapi godaan syaitan kadang-kadang lebih dahsyat dari bisikan malaikat. Godaan syaitan bahkan lebih hebat dari wahyu Allah yang Allah kasih kepada kita. Sehingga tidak sedikit orang yang mengerjakan sholat tapi masih berbuat maksiat. Orang yang pergi haji tapi masih melaksanakan korupsi, besar-besaran. Itu tadi karena tidak memfungsikan akalnya dan wahyu pada tempatnya. Oleh karena itu, yang penting bagi kita untuk senantiasa memfungsikan akal kita dengan sebaik-baiknya dan disinari dengan wahyu atau cahaya keimanan. Insya Allah kita akan terus bisa konsisten menjadi orang yang baik. Yang ketiga, fungsi akal sebagai pengamalan syariat Islam. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Aisyah, diriwayatkan hadis dari Ashabus Sunan, Ahmad dan At-Tirmizi, rufi'al qalamu an salasin. Pena itu diangkat dengan 3 perkara. Yang pertama, an-naimu hatta yastayqir, orang tidur sampai dia bangun. Al-majnun hatta yufiqa, orang gila sampai dia sadar kembali. Kemudian satu lagi, anak kecil yang sudah balik, hatta yablugha. Jadi ada 3. Jadi kalau orang yang tidak punya akal atau akal nggak sehat, tidak dibebankan kewajiban untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat,
untuk haji. Enggak ada. Orang gila itu tidak kena beban. Jadi hanya orang berakal lah yang sempurna, yang sudah balik, itu yang menjadi mukallaf, yang diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam. Maka beruntunglah manusia dengan akalnya, kita dibebankan atau dianugerahi kewajiban untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, ibadah-ibadah muamalah lainnya, dalam rangka untuk terus memelihara posisi kita sebagai makhluk yang paling mulia. Ahsanit taqwim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mampu memelihara iman dan takwa kita dengan terus memupuk akal kita dengan berbagai asupan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan agama. Maka kajilah ilmu tauhid, ilmu fikih, hadis, pelajari untuk menambah bekal kita, meningkatkan kapasitas otak kita sehingga tidak sesat pikir atau tidak tersesat dari alam pikiran yang menyesatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, Jumat yang berbahagia, kita tutup, kita akhiri khutbah Jumat kita di siang hari ini dengan memanjatkan doa. Semoga doa-doa kita, asa kita, harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun yujibu da'wat wa yaqdil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha adhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.